Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 15 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya pengantara antara kami dan Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai kami agar kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Kevin Siregar. Silakan, Saudara Kevin. 15 Agustus, kewajiban jemaat. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. 1 Timotius 4 ayat 6. Roh Kudus merupakan nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Karunia roh merupakan karunia hidup Kristus. Hal itu memenuhi si penerima dengan sifat-sifat Kristus. Hanyalah mereka yang diajar Allah dengan jalan demikian, mereka yang memiliki pekerjaan roh di dalam batin, dan yang dalam hidupnya kehidupan Kristus ditunjukkan, akan berdiri sebagai orang-orang yang mewakili untuk melayani guna kepentingan jemaat. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, kata Kristus, maka dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Di sini Kristus tidak memberikan kebebasan bagi seseorang untuk menghakimi orang lain. Dalam khotbah di gunung, ia melarang hal ini. Itulah hak Allah. Tetapi ke atas jemaat dalam kuasanya yang terorganisasi, ia memberikan suatu tanggung jawab untuk anggota-anggotanya. Terhadap mereka yang jatuh ke dalam dosa, jemaat mempunyai suatu kewajiban untuk mengamarkan, untuk memberi petunjuk, dan kalau dapat untuk memulihkan. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah, kata Tuhan, dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Bereskanlah kesalahan dengan setia. Berikanlah amaran kepada setiap jiwa yang ada dalam bahaya. Jangan biarkan seorang pun menipu diri sendiri. Sebutkanlah dosa dengan terus terang. Nyatakanlah apa yang telah dikatakan Allah tentang berdusta, melanggar sabat, mencuri, menyembah berhala, dan setiap kejahatan yang lain. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 21. Jika mereka terus-menerus dalam dosa, maka hukuman yang sudah kau nyatakan dari sabda Allah diucapkan ke atas mereka dalam surga. Dalam memilih untuk berdosa, mereka menyangkal Kristus. Jemaat harus menunjukkan bahwa ia tidak membenarkan perbuatan mereka. Kalau tidak, ia sendiri tidak menghormati Tuhannya. Ia harus mengatakan tentang dosa apa yang dikatakan Allah tentang itu. Ia harus memperlakukannya sebagaimana petunjuk Allah, dan tindakannya dikuatkan dalam surga. Ia yang menghinakan kekuasaan jemaat menghinakan kekuasaan Kristus sendiri. Tetapi gambaran itu mempunyai segi yang lebih cerah. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Biarlah ingatan ini dipelihara dalam keadaan paling tinggi. Dalam pekerjaan bagi yang bersalah, biarlah setiap mata ditujukan kepada Kristus. Biarlah pertobatan orang berdosa diterima oleh jemaat dengan hati yang penuh perasaan terima kasih. Biarlah orang yang bertobat itu dituntun keluar dari kegelapan, kurang percaya ke dalam terang iman dan kebenaran. Biarlah tangannya yang gemetar ditaruh pada tangan Yesus yang penuh kasih sayang. Pengampunan seperti itu disahkan dalam surga. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 458-459. Terima kasih atas penata layanan Saudara Kevin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman, bab 84, yang berjudul Damai Sejahtera Bagimu. Mari kita lihat cuplikan dari bab tersebut agar lebih mengerti tentang kewajiban jemaat. Renungan pagi ini menyatakan bahwa Roh Kudus merupakan nafas kehidupan rohani di dalam jiwa. Jadi, Roh Kudus adalah nafas. Kenapa?
sebab ada yang menghembuskannya. Nyonya White mengutip ayat berikut ini dalam Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesuslah yang mengembuskan Roh Kudus tersebut kepada murid-muridnya. Roh Kudus yang Yesus hembuskan adalah nafas kehidupan rohani. Namun perhatikan, masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, Nyonya White menuliskan, Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 458, paragraf 1, berkata, Roh Kudus belum dinyatakan sepenuhnya karena Kristus belum dipermuliakan. Karunia roh yang lebih limpah tidak terjadi sampai sesudah kenaikan Kristus. Nanti sesudah hal ini diterima, barulah murid-murid dapat memenuhi perintah untuk memasyurkan Injil pada dunia. Perhatikan bahwa Roh Kudus yang Yesus hembuskan belum diwujudkan sepenuhnya karena Yesus belum dimuliakan. Ingat ayat berikut ini dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh inilah yang Yesus janjikan dan roh tersebut dicurahkan sepenuhnya nanti setelah Yesus dimuliakan. Itulah sebabnya Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Sebab pada waktu Yesus pergi kepada Bapanya, dia dimuliakan dan Roh Kudus yang disebut penghibur dicurahkan bagi umat-umatnya. Itulah kuasa yang Yesus janjikan. Lalu, kenapa Yesus hembuskan roh yang belum diwujudkan sepenuhnya tersebut kepada murid-muridnya? Nyonya White melanjutkan dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 458, masih dalam paragraf pertama. Tetapi roh itu kini diberikan untuk maksud khusus. Sebelum murid-murid dapat memenuhi kewajiban mereka yang resmi berhubungan dengan jemaat, Kristus menghembuskan roh-Nya kepada mereka. Ia sedang mengamanatkan kepada mereka suatu tanggung jawab yang suci, dan ia ingin memberi kesan kepada mereka dengan kenyataan bahwa tanpa Roh Kudus, pekerjaan ini tidak dapat dilaksanakan. Mohon diperhatikan, Roh Nubuat menyatakan bahwa 1. Sebelum murid-murid memenuhi kewajiban resmi mereka dengan jemaat, mereka harus menerima Roh Kudus terlebih dahulu. Artinya, dalam melaksanakan kewajiban jemaat tersebut, penting bagi murid-murid untuk memiliki Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itulah yang memampukan murid-murid tersebut melaksanakan kewajiban dalam jemaat. Kemudian, kedua, Roh Kudus siapa yang dimaksudkan? Nyonya White menuliskan dengan jelas, Kristus menghembuskan roh-Nya kepada mereka, yaitu para murid. Artinya, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah roh-Nya Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain. Jadi, waktu Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya, yang Yesus hembuskan adalah roh-Nya sendiri. Ini penting umat Allah pahami, dan roh yang Yesus hembuskan belumlah sepenuhnya. Roh yang sepenuhnya nanti dicurahkan setelah Yesus dimuliakan. Apa artinya? Artinya roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta nanti adalah roh Kristus juga, yang datang dalam kepenuhannya. Jadi roh yang sama yang diterima oleh murid-murid tersebut. Sebab roh tersebut adalah hidup dari kehidupan Kristus. Karenanya, Yesus yang hembuskan Roh Kudus, yaitu roh-Nya Kristus itu sendiri, sebagai amanat untuk suatu tanggung jawab kepada murid-muridnya, dan nantinya mereka akan menerima kepenuhannya sebagai kuasa yang memampukan mereka memasyurkan Injil dan melaksanakan kewajiban jemaat.
Perhatikan, masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, Nyonya White menuliskan. Dan lihat cara Nyonya White menuliskannya. Dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 455, paragraf pertama. Mereka mengetuk, minta masuk, tetapi tidak memperoleh jawab. Semuanya diam. Kemudian mereka menyebutkan nama mereka. Palang pintu dilepaskan dengan hati-hati. Mereka masuk dan orang lain yang tidak kelihatan masuk dengan mereka. Kemudian pintu dikunci lagi agar mata-mata jangan masuk. Mereka yang mau masuk ini adalah kedua orang yang datang dari Emmaus setelah mereka bertemu dengan Yesus. Malam itu juga mereka kembali ke Yerusalem untuk memberitakan kabar baik kebangkitan Yesus tersebut. Lalu, Nyonya White menuliskan, perhatikan, orang lain yang tidak kelihatan masuk dengan kedua orang tersebut. Dalam bahasa Inggris dituliskan, another unseen enters with them. Nah, siapakah orang lain yang tidak kelihatan ini? Jawabnya masih dalam buku yang sama dan bab yang sama. Kerinduan Segala Zaman buku 2 halaman 455, paragraf kedua. Mereka baru saja mengakhiri cerita itu, dan beberapa orang sedang mengatakan bahwa mereka tidak dapat mempercayai karena terlalu sukar diterima kebenarannya. Ketika dengan tiba-tiba orang lain berdiri di hadapan mereka. Setiap mata menatapi orang asing itu. Tidak seorang pun telah mengetuk, minta masuk. Tidak terdengar langkah kaki. Murid-murid dikejutkan dan keheran-heranan memikirkan apa gerangan maknanya. Lalu mereka mendengar suatu suara yang tidak lain daripada suara guru mereka. Terang dan jelas perkataan yang keluar dari bibirnya, damai sejahtera bagimu. Orang lain atau another person tersebut adalah Yesus Kristus itu sendiri. Murid-murid segera mengenali saat mendengar suaranya bahwa orang lain tersebut adalah guru mereka yang kekasih. Dari orang lain inilah Roh Kudus dihembuskan. Orang lain ini bukan oknum yang berbeda dari Yesus. Orang lain ini adalah Yesus Kristus itu sendiri yang ditulis dalam bentuk kata ganti orang ketiga, third person. Kembali, Yesuslah yang menghembuskan Roh Kudus yang adalah Roh-Nya sendiri. Ini penting bagi setiap umat Allah pahami. Karena renungan hari ini mengutip dalam Pulang ke Rumah halaman 244 paragraf 2 yang berkata, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang," kata Kristus, "maka dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ini bukan atas kuasa manusia, tetapi atas kuasa yang Yesus hembuskan kepada murid-muridnya. Kemudian, renungan hari ini juga menyatakan dalam Pulang ke Rumah, masih dalam halaman 244, paragraf 2. Ia yang menghinakan kekuasaan jemaat, menghinakan kekuasaan Kristus itu sendiri. Jika kita tidak baca dan memahami dengan benar konteks aslinya, maka umat Allah bisa salah memahami kalimat ini. Namun, Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Yesuslah yang hembuskan Roh Kudus, yaitu Roh-Nya sendiri, dan itulah kuasa yang mampukan jemaat melakukan kewajibannya. Jemaat menerima kuasa itu dari Yesus, yaitu kehadiran Roh Kristus yang kudus, dan bila ada yang menghina kuasa yang jemaat terima tersebut dari Yesus, maka itu sama dengan menghina Yesus. Nah, mohon maaf saudaraku dalam Tuhan, bukan mencari salah atau mendiskreditkan, tetapi ini kenyataan. Pertanyaan, kuasa yang manakah yang diajarkan dan dikabarkan serta diterima oleh gereja Advent yang sekarang ini? Gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan bahwa kuasa dari oknum yang disebut Allah Roh Kudus, dan oknum ini mereka nyatakan bukanlah Yesus. Artinya, gereja Advent yang sekarang percaya dan mengabarkan bahwa kuasa yang mereka terima bukan dari Yesus, dan roh yang dihembuskan kepada mereka bukanlah rohnya Kristus.
Dan jika bukan rohnya Yesus yang diterima, bukankah itu artinya tinggal di luar Yesus? Renungkan saudaraku dalam Tuhan, dan jika perlu, baca buku Kerinduan Segala Zaman bab 84 tersebut. Jelas sekali, Nyonya White sama sekali tidak berubah dengan terbitnya buku Kerinduan Segala Zaman. Yang berubah malah Gereja Advent yang sekarang ini. Dan masih dalam buku yang sama, namun dalam bab 86, kembali Nyonya White menuliskan, Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 485, paragraf 2 berkata, Kristus memberi mereka napas rohnya sendiri, hidup dari kehidupannya sendiri. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, Nyonya White sama sekali tidak berubah. Berulang kali dia menekankan bahwa roh yang Yesus hembuskan adalah rohnya Kristus itu sendiri, dan kepenuhannya dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan karena masing-masing kita punya peran pelayanan dalam jemaat, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah roh Kristus yang kudus. Inilah kuasa yang Yesus hembuskan, yang adalah nafas kehidupan rohani bagi jiwa kita. Hidup dari kehidupan Yesus itu sendiri. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran sejati yang dinyatakan pagi hari ini. Kiranya Engkau membukakan mata hati rohani umat-umat Allah, agar melihat dengan jelas bahwa roh yang Yesus hembuskan adalah rohnya sendiri dan bukan oknum yang lain. Roh Yesus inilah yang dicurahkan pada hari Pentakosta, yang perlu kami terima dalam hati dan dalam hidup, agar masing-masing kami dapat menjalankan kewajiban kami di dalam jemaat. Yesuslah yang mampukan kami, sebab di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tolong kami ya Bapa, beserta kami sepanjang hari ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.